Sayyid Alwi bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika mendengar nama Abah Hanom, beliau hampir pingsan dan beliau berkata, saya lihat di Lauhil Mahfuz, beliaulah Sultanul Auliya fi hadzal zaman, pimpinan wali di zaman ini. Izinkan saya bertanya, apa yang membedakan thariqah yang satu dengan thariqah yang lainnya? Apakah dari amalannya? Apa yang melandasi seorang memilih jalan thariqah? Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih pertanyaan ini. Masya Allah. Nah, apa yang membedakan satu thariqah dengan thariqah yang lain? Ada 5W 1H. Hu. Perbedaan pertama, siapa mursyidnya? Pengarsa Abah Hanom disebut oleh Syekh Nazim Adil Haqqani dari nggak nyampe 10 orang di muka bumi dengan kualifikasi beliau. Syekh Sayyid Alwi bin Muhammad bin Alwi Al-Maliki ketika mendengar nama Abah Hanom, beliau hampir pingsan dan beliau berkata, saya lihat di Lauhil Mahfuz, beliaulah Sultanul Auliya fi hadzal zaman, pimpinan wali di zaman ini. Karena beda guru, beda nanti hasil didikannya. Nah, jadi penting untuk melihat siapa gurunya. Nah, ini gurunya apa? Ngawur ternyata gitu ya. Nah, itu jangan ikuti. Kalau gurunya benar, min sultanil aulia, orang yang termasuk makomnya tertinggi, ini kita gampang didiknya. Ini Yang kedua adalah sanad. Sanadnya bagaimana? Oke, guru-guru jaringan silsilah kita siapa? Ternyata di situ ada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini teman-teman, orang-orang pada pengin di dalam sanad spiritualnya ada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apalagi kalau yang sering baca Fathur Rabbani, Masya Allah, kita bersyukur nih. Ya Allah, di dalam silsilah spiritual kita ada Tuan Syekh Abdul Qadir, manusia yang sangat mulia. Nah, itu ya, ini silsilah emas nih. Nah, yang kedua. Yang ketiga, ikhwannya siapa? Berapa banyak? Gitu kan? Kalau temennya banyak kan kita enak, gitu kan? Nah, maka salah satu yang temennya paling banyak itu thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Suryalaya. Di mana-mana ada. What amalannya? Nah, ini yang ditanya oleh dia. Apakah amalannya betul? Di dalam thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah amalannya mudah dan afdol. Mudah apa? La ilaha illallah. Ada yang nggak hafal? Nggak ada ya? Yang kedua dzikir khafi. Enak banget. Tapi inilah zikir yang paling afdol. Nah, itu. Ya, kalau ada hataman, kita jadi jamaah, kita nggak usah baca apa-apa. Ada nggak yang thariqah yang susah? Ada. Malam ini bacaannya itu, malam itu bacaannya itu, malam. Ya Allah, kalau buat teman-teman nih yang baca aja katakanlah masih ya belum terlalu lancar gitu ya, itu kasihan. Nah, itu. Kalau gini, orang mau artis mau Islamnya nggak pernah sholat, la ilaha illallah apa enggak? Apal gitu. Kalau baca ini ya baca aja Latinnya. Manakib. Nah, contoh ya, apa yang diamalkan? Manakib. Di Suryalaya manakib itu nggak dibaca satu buku itu, tapi oleh pengarsa Abah Hanom dimodifikasi, cukup satu butir aja. Nah, itu. Maka pengarsa Abah Hanom dianggap sebagai pembaharu di dalam tarekat. Karena yang tadinya manakib satu buku sama beliau cukup satu mangkobah aja dibaca. Nah, itu didoakan. Tapi yang begini, ini yang kasihan gurunya, yang capek gurunya. Murid kamu yang mudah-mudah aja, biar aku yang susah. Kata beliau begitu. Ketika ditanya, Bah, kenapa kaki Abah begitu? Karena Abah nanggung murid-murid Abah, biar mereka ngamalin yang mudah, biar Abah yang susah. Kata beliau gitu. Inilah mursyid kamil mukamil. Nah, itu ya. Jadi yang ketiga, apa lagi tuh? Where? Di mana majelisnya? Majelisnya di mana-mana. Di Bekasi banyak, di Jakarta puluhan. Di mana gurunya? Gurunya masih satu provinsi sama kita, Jawa Barat. Coba kalau gurunya di Amerika. Ya Allah, ongkosnya ini yang bisa cuman Pak Heri doang jadi murid ya. 24 jam kalau mau ke guru. Tiketnya entah berapa puluh juta gitu ya. Ya Allah, itu ya Allah, untung gurunya masih satu provinsi sama kita. Satu provinsi nggak datang kebangetan ente. When, kapan? Ente ada waktunya kapan? Majelis zikirnya ada. Nah, itu. Apalagi? When, kapan ngamalinnya? Kapan ente available?
Kalau siang ada rapat, ngamalin zikir 3 kali nggak apa-apa, ntar dibales malamnya. Nah, asar masih repot, nggak apa-apa, 3 kali aja, ntar dibales habis isya. How? Ya caranya gampang. Kita mau mendapatkan ijazah, nggak usah puasa 40 hari dulu, nggak usah. Anda langsung minta ijazah dari Abah Nong, langsung dikasih. Nah itu ya, nggak usah ngabdi dulu, nggak usah puasa dulu, nggak usah. Nah itu, jadi langsung dikasihnya banyak. Zikir harian, zikir hataman, sholat sunnah, sholawat ini semua dikasih paket lengkap. Nah itu ya, berarti udah selesai ya. Why-nya mengapa? Mengapa? Karena kita orang-orang sibuk, jadi kita cari tarekat yang mudah tapi afdol. Kita orang-orang rasional, kita cari tarekat yang packagingnya tepat sama kita gitu ya. Semua serba dijelaskan alasan-alasannya. Demikian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.